Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Simulasi digelar guna memetakan potensi masalah yang muncul saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebanyak 300 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap mengikuti simulasi pemungutan suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, KPU juga melibatkan panitia pemungutan suara setempat, panitia pengawas, serta saksi peserta pemilu untuk melihat gambaran pemilu secara nyata. Dalam simulasi ini, para pemilih diminta mencoblos 5 contoh surat suara, yaitu surat suara Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ketua KPU Ogan Komering Ilir Dery Siswadi mengatakan, dalam simulasi ini dalam penerapan mendekati kondisi real saat pemilu yang akan digelar nanti, di mana ada persoalan-persoalan dan masalah yang dihadapi, mulai dari pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT dan pemilih yang alamat pada KTP tidak sesuai. Maka diharapkan KPPS harus menyikapi hal ini dengan benar dan fokus pada kepatuhan regulasi. Pelaksanaan simulasi tadi kan hampir mendekati kondisi real di lapangan, mulai persoalan-persoalan pemilih yang tidak terdaftar DPT, kemudian pemilih yang memiliki KTP tetapi bukan beralamat sesuai dengan TPS. Jadi ada beberapa hal yang kita ungkapkan dan memang harus disikapi oleh KPPS nantinya. Kalau regulasi, secara regulasi kita patuh dan ketat dengan permasalahan DPT, DPTB, dan DPK. Siapa yang masuk DPT, kemudian siapa saja yang memang memiliki memenuhi syarat untuk pindah memilih, kemudian siapa saja yang memenuhi syarat untuk memilih menggunakan KTP. Dengan dilaksanakannya simulasi, paling tidak panitia penyelenggara mendapatkan gambaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara karena terdapat perbedaan dari tahun 2019 dan tahun 2024 terkait penggunaan e-rekap dan alat bantu untuk memperbanyak dokumen C1, di mana e-rekap berfungsi melaporkan hasil rekapitulasi hasil C1 pleno ke KPU Pusat secara nasional. Kemudian adanya alat bantu scanner atau printer yang bisa menggandakan dokumen C1 dan dalam penerapannya semua itu harus penuh dengan ketelitian agar hasil data yang dilaporkan itu sesuai dengan fakta data yang valid. Novan Wijaya, PAL TV.